Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mudahkan bagi kita semua, berikan taufik kepada kita semua, dan juga Allah Ta'ala pula lah yang mengantarkan kita semua untuk kembali berkumpul di majelis ini yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba' yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke bagian kedua dari muqaddimah. Sebelum pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita baru masuk ke kaidah-kaidah. Sebelumnya kita membahas bagian pertama di mana muallif rahimahullah taala mendoakan kita dengan 5 doa. Dan insyaallah di bagian yang kedua ini muallif rahimahullah mengatakan, "I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati." Semoga Allah Ta'ala membimbingmu untuk taat kepadanya. Nah, di dalam bahasa Arab kata-kata i'lam ini mengandung talab atau perintah. Ketahuilah. Namun di sana ada makna ta'allam. Belajarlah, pelajarilah. Jadi ketika dikatakan i'lam, ini mengandung makna ta'allam. Belajarlah, ya, pelajarilah, belajarlah. Dan tidak hanya mendorong kita untuk belajar, muallif kembali mendoakan kita. Arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah Ta'ala membimbingmu kepada ketaatan kepadanya, agar kita semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering juga kita kenal dengan hidayah. Jika Allah Ta'ala berikan kepada hambanya hidayah, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan baginya untuk taat kepadanya. Dan bimbingan Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, ini ada 2. Ya, ada yang kita kenal dengan hidayatul dilalah. Hidayatul dilalah adalah hidayah berupa ilmu, ya, mengetahui mana jalan keselamatan, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini butuh ilmu. Nah, hidayatul dilalah adalah berupa ilmu-ilmu yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju kebahagiaan, baik di dunia dan di akhirat. Hidayah yang kedua tentu saja adalah hidayatul taufik. Hidayah taufik adalah bimbingan Allah Ta'ala agar kita menerima ilmu tersebut
berjalan di atas jalan yang dibangun di atas ilmu yang benar gitu, dan istiqomah di atasnya, ini adalah hidayah taufik. Maka tidak heran kita dapati banyak sebagian orang yang dari sisi hidayah dalalah, dari sisi ilmu, ia mumpuni, ia memiliki gelar yang banyak secara ilmu. Namun ketika Allah Ta'ala tidak bimbing dia dari sisi taufik, maka ilmunya itu justru malah menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Maka seorang mukmin berkumpul padanya dua hidayah ini. Jika kita menyadari ketika kita berada di jalan-jalan kebaikan, yakinilah bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang bimbing kita agar bisa sholat berjamaah, ya, mau duduk di majelis ilmu, belajar tentang agama. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memudahkan. Sementara orang kafir, ya, ia mungkin hanya sampai kepadanya hidayah itu dalalah saja. Itulah kenapa ya, tidak mungkin mereka diazab sampai diutus kepada mereka seorang rasul. Untuk apa? Untuk menegakkan hujjah. Sampai ilmu kepada mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan taufik untuk menerima ilmu tersebut, untuk menjalankan ilmu tersebut dan istiqomah di atasnya. Mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Begitu pula orang-orang munafik. Orang munafik mungkin sampai kepada mereka ilmu, tapi hidayah taufik itu hanya sampai secara zahir saja. Kenapa disebutkan secara zahir? Karena orang-orang munafik itu di dalam hatinya terdapat penyakit kekufuran. Kalau nifaknya nifak i'tiqadi yang berupa keyakinan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk Islam hanya agar selamat, ya, mendapatkan keuntungan dan demi kepentingan dunia. Maka ya, padahal di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran. Nah, maka ini sama. Hidayah taufik itu hanya nampak saja, hanya kelihatan di luaran saja. Sementara di batinnya ia tetap menyembunyikan kekufuran yang itu tentu bertentangan dengan hidayah taufik. Inilah yang membedakan seorang mukmin dan kafir. Ketika dari sisi hidayah pun ya, beda antara orang yang beriman dan orang kafir. Yang beriman mengumpulkan antara ilmu dan taufik. Ya. Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya dua hidayah tersebut. Sebagaimana prakteknya Abu Jahal dan orang-orang selainnya dari orang kafir sampai kepada mereka risalah. Rasul mendakwahi mereka sampai. Tapi meskipun mereka memahaminya, mereka sama-sama orang Arab, tahu maknanya ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Ketika Al-Quran turun kepada mereka, mereka paham maknanya. Tapi Allah Ta'ala tidak berikan taufik kepada mereka. Berbeda dengan kita, alhamdulillah. Meskipun kita tidak berada di zaman Rasulullah SAW, tidak paham bahasa Arab, tapi Allah Ta'ala berikan hidayah taufik kepada kita untuk belajar agama, kemudian untuk menjalankannya, mengamalkannya, dan istiqomah insyaallah berada di atasnya. Ya. Dan ucapan i'lam ya tiba-tiba diawali dengan i'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan bahwa kabar selanjutnya adalah perkara yang mesti diketahui. Ya. Maka kabar tersebut adalah annallaha
annal hanifiyah millata Ibrahim. Sungguhnya Hanifiyah agamanya Ibrahim. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas dalam beragama. Wa bidzalika, dan dengan perintah itu pula lah amarallahu jami'an nas, Allah Ta'ala memerintah seluruh manusia. Jadi dengan perintah itulah, perintah yang sama diperintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah Ta'ala ciptakan mereka semua laha, untuk beribadah, agar ikhlas di dalam ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, Hanifiyah ini sempat kita singgung juga pada pembahasan kitab sebelumnya. Itu diambil dari kata Hanif, ya, dinisbatkan kepada Hanif, yang secara bahasa artinya justru condong. Condong itu maksudnya adalah ia condong menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan sifat ini, al-Hanif, istimewa, diistimewakan dengan sifat ini. Dan ini menjadi ciri dari agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim dengan sifat Hanifiyah ini di banyak tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, maka Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi ia adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Muslimah, ia adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja umatnya, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dari sisi ini, di antaranya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang pemimpin yang taat, yang tunduk lillah kepada Allah, hanifan, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidaklah ia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Oleh karenanya kita mengetahui dari pembahasan ini, kenapa mu'alif menyebutkan hal tersebut. Ada dua perkara, dua faidah yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, agama yang dipilih oleh Allah untuk hamba-hambanya, sehingga Allah Ta'ala utus para rasul, dan juga Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab, itu adalah agama Hanifiyah. Secara bahasa Hanifiyah tadi ya, menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Dan Hanifiyah ini adalah agamanya Ibrahim alaihi salam, dan juga termasuk agama para nabi sebelumnya dan setelahnya. Intinya semuanya sama. Perintahnya adalah agar beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Itulah kenapa di dalam istilah lain Hanifiyah itu pun
disebut dengan Islam, gitu ya. Hanifiyah itu pun disebut dengan Islam. Dan akhirnya setelah diutusnya Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Hanifiyah itu ya disempurnakan, dan Islam pun diitlakkan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal secara bahasa Islam itu maknanya juga mencakup seluruh agama yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalam. Karena secara syariat Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengesahkannya, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini meliputi seluruh agama, karena misi para Rasul itu diutusnya untuk tujuan yang sama, untuk tujuan tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan tidak mempersekutukannya, ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun min allat. Para nabi itu adalah bersaudara dari beda ibu. Wa ummahatuhum syatta. Ibu mereka itu berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Dari sisi tadi ya perintahnya sama untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian faedah yang kedua menunjukkan bahwa dakwah yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, apa dakwahnya? Bahwa agama samawi itu ada 3. Ini yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin. Mereka menyebutkan bahwa agama samawi itu ada 3. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sehingga mereka beranggapan ya orang Yahudi pun masuk surga, orang Nasrani pun masuk surga. Ya. Karena agamanya ini agama samawi. Namun mereka lupa bahwa setelah diutusnya Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, bahkan orang Yahudi dan Nasrani yang taat sebelumnya pun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wajib untuk ikut kepada risalah. Jadi tidak seperti apa yang mereka propagandakan. Oleh karenanya mu'allif pun karena menimbang misi utama para rasul tersebut, ya mu'allif mengutip ayat yang sering kita dengar tentang tujuan diciptakannya kita, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yaitu surah Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengesahkanku di dalam ibadah. Dan ayat ini pun menunjukkan kepada kita bahwa yang mukallaf itu bukan hanya manusia, jin pun mukallaf, diberikan beban syariat. Demikian juga sampai kepada mereka risalah, ya, risalah Rasulullah SAW sampai kepada mereka. Dan tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kembali tadi, di antara bentuk
ibadah adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsyadakallah li ta'ati. Semoga Allah taala membimbingmu untuk taat kepada Allah. Dan taat ini ya, sebagaimana yang kita ketahui ada dua sisi. Sisi perintah dan larangan. Ya, kalau perintah berarti kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ketika ada larangan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kalau larangan itu wajib kita jauhi. Ya, tidak ada alasan. Sementara perintah ini bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Ini rahmat Allah taala. Tapi kalau larangan, ya, Allah taala tidak ada uzur untuknya. Ketika seorang sudah dilarang, maka hendaklah ia berusaha untuk meninggalkannya. Dan perintah, sebagaimana yang sudah kita bahas juga, perintah terbesar Allah Ta'ala bagi hamba adalah ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, tapi mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Ini yang kita kenal dengan tauhid, mengesahkannya. Dan larangan terbesar adalah kesyirikan. Kenapa mu'alif membuka kitab ini dengan kembali mengingatkan tentang urgensi tauhid dan bahaya syirik? Karena 4 kaidah yang akan kita pelajari selanjutnya itu adalah kaidah-kaidah yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana membedakan mana tauhid, mana syirik. Sehingga setelah kita mempelajari kaidah tersebut, menguasainya, kita bisa menerapkannya dalam praktek-praktek sehari-hari. Mana yang masuk ke dalam ibadah, tauhid, mana yang justru ini termasuk syirikan yang mesti kita hindari. Maka agama kita ini dibangun di atas 2 pondasi tadi. Yang pertama adalah seruan untuk beribadah hanya kepada Allah, ya. Lalu ya, loyal terhadapnya di dalamnya, dan menolak orang yang meninggalkannya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Yang kedua pondasinya adalah peringatan ya, dari kesyirikan. 2 pondasi ini, perintah untuk ikhlas dalam ibadah dan juga peringatan agar tidak berbuat syirik. Ini pondasi utama dari agama kita. Di antaranya dalil yang menegaskan 2 pondasi tersebut adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin," dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka hendaklah kalian beribadah kepada. Nah, ini adalah misi dakwah seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, sama, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Gitu ya. Kemudian muallif melanjutkan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Jika sudah tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, ya, bukan untuk main-main, sekedar makan saja, sekedar minum, sekedar bersenang-senang gitu di dunia ini, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka kemudian ketahuilah. Itu urutannya dulu ya. Kalau tidak tahu urut tujuan utama kita diciptakan, maka bagaimana kita bisa loncat kepada tahap selanjutnya? Sadari dulu
tujuan utama kita diciptakan, baru bisa kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sudah tahu nih tugas kita untuk beribadah. Tapi diingatkan lagi, ibadah itu tidak dianggap sebagai ibadah kecuali didasari dengan tauhid. Banyak melakukan ibadah, tetapi masih melakukan kesyirikan, atau bahkan ibadahnya itu dibarengi dengan kesyirikan, maka itu tidak disebut ibadah. Ya, karena bentuk penghambaan kita kepada Allah, hendaklah kita menghamba kepada Allah dengan ikhlas, tanpa berbuat syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian mu'alif membandingkan kita dengan aktivitas ibadah yang maklum di tengah kita, yaitu salat. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat pun ya tidak dianggap sebagai salat, maksudnya adalah tidak sah salatnya ya, illa ma'at taharah, kecuali dengan bersuci. Lihat ya, sholatnya lama, membaca surat-surat yang panjang misalnya, tapi nggak wudhu dulu, ya. Bagaimana syarat sahnya itu tidak dipenuhi? Ini adalah kedudukan tauhid dengan ibadah. Ibadah saja terus, tapi tauhidnya rusak, maka fondasinya rapuh. Bagaimana lagi bangunan-bangunan yang ada di atasnya? Fondasi ini adalah tauhid. Amal-amal itu adalah buahnya, tangkainya, ranting-rantingnya, dahannya. Jika akarnya tidak kuat, bagaimana ia bisa menopang amal-amal yang ada di atasnya? Sama seperti sholat tadi. Sholatnya kelihatannya khusyuk gitu ya. Bacaannya bagus, panjang gitu ya. Wah, top lah. Tapi tidak wudhu. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai sholat? Bagaimana sah sholatnya? Bagaimana bisa diterima sholatnya? Ini belum masalah diterima atau tidak, sah atau tidak, ini sahih atau tidak. Ini sudah tidak sah. Kalau tidak sah mah gugur amalnya. Yang tadinya ingin mendapatkan pahala tidak dapat pahala. Ya. Sama seperti ibadah-ibadah lain yang tidak dibangun di atas tauhid, bahkan diiringi dengan kesyirikan-kesyirikan. Faidza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Gitu. Jika syirik itu masuk, menyelinap masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya rusak. Termasuk kalau dipilah-pilah gitu ya, termasuk syirik kecil sekalipun. Enggak apa-apa kan ini mah syirik kecil. Jangan bilang seperti itu ya. Syirik kecil pun merusak amal. Apalagi syirik besar. Syirik kecil yang sering sulit untuk kita kendalikan, riya misalnya. Sum'ah, mengharapkan pujian dari makhluk, salah niat. Ya. Kita sering dengar contoh, dan para asatidzah sering membacakan kepada kita semua hadis tentang 3 kelompok orang yang pertama kali ya, neraka dinyalakan untuk mereka. Mereka itu bukan orang-orang yang bermaksiat ya, secara zahir. Bukan bermaksiat, mereka beribadah. Jihad, bagaimana jihad ya?
Orang mah takut mau perang tadi, Muhammad mawat cenah kitu perang. Dia berani untuk ikut perang. Tapi ternyata niatnya salah. Lihat ya. Secara lahir ibadah, tapi masuk kesyirikan ke dalamnya, rusak ibadahnya. Ia minta pujian dari makhluk, maka pahalanya pun minta saja ke makhluk. Dan mereka sudah dapat bagian di dunia, gitu ya disebutnya. Dulu di dunia memang sudah disebut kali kamu seorang pemberani, kamu seorang alim, bisa disebutkan ya, kamu seorang yang dermawan, gitu. Sudah disebutkan di dunia. Sekarang di akhirat mah, ya jangan minta lagi. Tinggal karena itu kesyirikan, maka jatahmu sekarang adalah di neraka. Waliyadzubillah. Ini bahaya syirik. Setelah tadi muallif mengingatkan kepada kita tentang pentingnya tauhid, ya, bagaimana mungkin ibadah itu dibangun di atas tauhid yang rusak? Tentu itu akan merusak ibadah. Ya. Maka kesyirikan pun ketika ia masuk menyelinap ke dalam ibadah-ibadah hamba, maka itu akan merusak ibadahnya. Nah, paham ya sampai itu ya? Nah, kemudian mu'alif pun masuk ke tahapan selanjutnya. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Lalu jika engkau sekarang sudah ngerti, sudah paham bahwa syirik jika masuk ke dalam ibadah maka itu bisa merusak ibadah. Wa ahbatul amal, dan juga bisa membatalkan amal, membatalkan pahala amal atau bahkan membatalkan amal. Wa sara sahibuhu minal khalidin, maka jadilah pelakunya, pelaku apa nih? Kesyirikan, minal khalidina finnar, termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Ini berkaitan tentang ya, kalau yang disebutkan khalidina finnar ini termasuk pelaku syirik akbar. Ya. Kalau syirik asghar ini tidak kekal di neraka, tidak kekal di neraka. Tapi jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba. Lalu apa jika kita sudah mengetahui bahwa syirik itu bisa membatalkan amal, gitu ya, juga menyebabkan pelakunya kekal di neraka, merusak ibadah, gitu. Maka arafta, maka engkau pun pasti ngeh, gitu. Kalau tahu syirik itu bahayanya demikian, pasti kamu tahu juga anna ahamma ma'alaika huwa ma'rifatu dzalik. Perkara yang paling penting yang wajib kamu ketahui adalah hal tersebut. Jadi tahu mana syirik, mana tauhid. Agar kita terhindar dari bahayanya, bahaya syirik, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Nah, ini yang bahaya kan ya, tanpa kita sadari. Kalau yang sadar mah gitu ya, mudah-mudahan juga tidak gitu. Maksudnya dengan terang-terangan melakukan kesyirikan. Ini mah kita juga nggak sadar karena kurang ilmu. Itu lebih bahaya. Kita menganggapnya ini kebaikan gitu ya. Waliyahulillah. Artinya ia terkena syubhat. Ya. La'allallahu ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Ta'ala membersihkanmu dari kotoran ini. Ya. Karena tadi syirik ini di tauhid diumpamakan dengan toharoh.
Maka syirik ini kebalikannya, ya, sesuatu yang kotor. Sehingga mu'allif pun mendoakan semoga Allah Ta'ala membersihkan kita dari sabakah ini. Yang disebutkan di sini ada beberapa versi, ya, riwayat, ada yang menyebutkan syabakah, ada yang menyebutkan hadas. Ada yang menyebutkan hadas. Nah, apa yang dimaksud? Wahya syirku billahi alladzi qala Allah Ta'ala fi, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah, yang digambarkan di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa lain yang ada di bawahnya bagi orang yang Ia kehendaki. Ini adalah pengingat kepada kita semua tentang bahaya syirik, bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik selama ia mati dalam keadaan syirik. Kalau sebelum matinya ia bertaubat, itu lain hal. Bahkan syirik akbar sekalipun, jika pelakunya bertaubat, Allah Ta'ala terima. Ya. Yang dimaksud tidak akan diampuni adalah jika ia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika melihat ayat ini, sebagian mungkin bertanya-tanya, apakah termasuk di dalamnya syirik asghar? Apa syirik asghar juga sama, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ia masuk ke dalam ancaman tadi. Syirik asghar pun tidak akan diampuni kalau mati dalam keadaan syirik, meskipun syiriknya syirik asghar, tidak akan diampuni. Ini kenapa mereka berkesimpulan seperti itu? Karena di dalam an yang masuk kepada yusroka itu adalah takwilnya takwil masdar. Ini bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Jadi maknanya, takdirnya itu innallaha la yaghfiru syirka, asalnya begitu. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Syirka bihi, mempersekutukannya, syirik kepadanya. Ini termasuk syirik besar dan syirik kecil. Akan tetapi, ya, pendapat ini pun merinci. Mereka membedakan syirik akbar dan syirik asghar itu dari dua sisi. Annal akbar nakilun an millatil Islam ilal kufr. Jadi orang yang melakukan syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya. Syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sementara syirik asghar tidak. Ini sepakat nih para ahli. Tapi annal akbar mujibun lil khulud finnar. Al-khulud al-abadi as-sarmadi alladzi la yantahi. Kalau syirik akbar, mereka pelakunya itu kekal di neraka. Kalau ini udah, kalau mati dalam keadaan syirik, ya, kekal di neraka, abadi di dalamnya, tidak akan berakhir. Sementara syirik asghar mungkin saja ia masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal di dalam, gitu ya. Adapun pendapat yang kedua dari ahlul ilmi, para ulama, adalah
Syirik asghar ini masuk kepada kelompok yang tahtal masyiah, lima yasha tadi ya. Bagi orang yang dikehendaki, itu di bawah syirik akbar. Jadi Allah akan mengampuni dosa syirik kecil, syirik kecil bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Dan para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, ya, mereka berdalil dengan celaan Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang-orang yang mengucapkan ucapan kesyirikan seperti Masya Allah wa syi'ta. Ini karena keinginan Allah dan juga keinginanmu. Kalau zaman kita sekarang, kalau bukan karenamu, nah ini ucapan kesyirikan. Maka apa teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengatakan tadi seperti itu? Ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul, katakanlah olehmu, Masya Allah wahda. Ini adalah keinginan Allah semata. Ya? Begitu pula ketika bersumpah untuk selain Allah, itu pun ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik asghar yang hanya berupa ucapan-ucapan seperti tadi, ini termasuk bagian dosa yang tahtal masyiah. Jika Allah menghendaki, Allah Ta'ala akan mengampuninya, meskipun tanpa taubat. Ya. Ini menurut pendapat yang kedua. Tapi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu masuk di antara ulama yang menguatkan pendapat pertama tadi. Karena ya kecenderungan orang jika diringankan apa namanya, bahayanya, maka ia akan lalai darinya. Disebut, wah, insya Allah diampuni syirik kecil. Jadi hare-hare gitu, tidak perhatian, padahal itu syirik. Itu syirik. Makanya jangan lihat kecilnya. Jangan lihat kecilnya. Makanya para ulama kemudian juga merinci apa tingkatan dari maksiat, ya, mulai dari syirik akbar, ya, syirik asghar, bid'ah, dosa besar, dosa kecil. Ya, ini untuk merinci juga mana yang akan Allah Ta'ala ampuni bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, mana yang masuk kepada tidak akan diampuni. Jadi kalau dari syirik asghar ke bawah itu mungkin diampuni Allah Ta'ala jika itu Allah Ta'ala kehendaki. Tapi sekecil apapun maksiat itu adalah pelanggaran dari batasan-batasan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan tidak disebut kecil kalau dilakukan terus menerus. Tasawirata ma'al istimrar. Dan juga tidak disebut besar jika ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali selama ia diistighfar. Allah Ta'ala akan menerima istighfarnya hamba-hambanya meskipun dosanya itu memenuhi bumi. Jika ia mau beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampuni. Kemudian
Mu'allif mengatakan wadzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan bagaimana kita bisa mengetahui mana tauhid, mana kesyirikan, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah. Nah, ini baru di kesimpulannya ya. Setelah tadi latar belakangnya kenapa ditulis kitab ini gitu. Maka disimpulkan oleh muallif untuk mengantarkan kita kepada kaidah-kaidah yang akan kita pelajari selanjutnya. Ada 4 kaidah yang bisa membantu kita untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, sehingga kita bisa terhindar dari kesyirikan dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini muallif menyebutkan 4 kaidah tersebut disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Jadi 4 kaidah yang oleh muallif disebutkan di sini bukan karangan beliau. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke kaidah yang pertama. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.